Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal hatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali ngaji kita tentang syukur ini ya. Untuk berikutnya akan kita pelajari bagaimana pembagian daripada syukur ya, atau macam-macam syukur. Rabi'an wa syukru, dan rasa syukur itu ya, sorpul abdi, pengalihan seorang hamba, jami'a ma'an amallahu alaihi, atas jami'a seluruh apa yang Allah berikan nikmat alaihi kepadanya, ila mahuliko, terhadap apa yang diciptakan, li ajlihi, untuknya. Sorpul abdi, pengalihan seorang hamba, jami'a, kepada seluruh ma'an ama, apa yang Allah berikan nikmat, ma'an ama, yang apa yang diberikan Allahu oleh Allah alaihi kepadanya, ila, kepada, terhadap, mahuliko, apa yang diciptakan, li ajlihi, untuknya. Maksudnya ya, pengalihan pandangan. Jadi syukur, rasa syukur itu mengalihkan pandangan seorang hamba atas semua kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya menjadi renungan, menjadi iktibar, menjadi renungan untuk apa dia diciptakan, ila mahuliko li ajli. Jadi menjadi renungan, bahan perenungan, mengapa Allah dan untuk apa Allah menciptakan manusia, menciptakan kenikmatan-kenikmatan. Untuk apa juga seorang hamba diciptakan, kita semua diciptakan. Ini renungan, di bahan renungan. Jadi kita memandang bahwa semua kenikmatan yang diberikan itu menjadi renungan, menjadi pelajaran dalam diri. Akhirnya kita merenung untuk apa kita diciptakan. Wa huwa yakunu, rasa syukur itu dinyatakan ada bil qalbi, dengan hati, wal lisani, dan lisan, wal a'doi, dan anggota tubuh. Jadi syukur itu dengan tiga: syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan atau tubuh. Pasyukru bil qalbi, syukur, pernyataan syukur dengan hati itu, antadkura rabbaka daiman, apabila kamu selalu mengingat Tuhan. Engkau mengingat Tuhanmu daiman, selalu. Jadi apabila engkau selalu mengingat Tuhanmu,
antadkura rabbaka daiman bihuduri qalbin, dengan kehadiran hati, ma'al mahabbati, dengan disertai mahabbah, kecintaan, wa ta'dimi, dan pengagungan, wa tatasawwaro, dan atau serta menggambarkan jami'an ni'ami minhu, menggambarkan semua kenikmatan itu minhu, dari Allah, darinya. Jadi bersyukurnya kita dengan hati itu apabila kita selalu mengingat Allah dengan hati, disertai dengan kecintaan dan pengagungan, serta penggambaran kenikmatan dari Allah. Itulah syukur dengan hati. Wa syukru bil lisani, dan syukur dengan lisan. Wa syukru bil lisani, dan syukur dengan lisan. Antadkurahu bitahmidati dallati ala syukrihi. Syukurnya dengan lisan itu engkau mengingatnya bitahmidati, dengan pujian-pujian. Apabila kamu mengingatnya dengan pujian, at-tahmidat adalah yang menunjukkan ala syukrihi, atas rasa syukurnya atau rasa syukur kepadanya. Wa abdoluha, dan yang paling utama syukur dengan lisan itu, kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi mengucapkan hamdalah itu ada contohnya. Nah, yang paling utama kalau kita mengucapkan hamdalahnya yang diajarkan oleh Rasul di dalam hadis. Bagaimana? Alhamdulillahi rabbil alamina, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Alhamdulillahil rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan al-alamina, untuk semesta alam, sekalian alam. Hamdan, dengan pujian, yuwafi ni'amahu, yang sesuai dengan kenikmatannya. Wa yukafi'u, dan yang setimpal atau yang mencukupi, majidahu, tambahannya. Wa yukafi, dan setimpal, majidahu, tambahannya. Wa antas ta'mila lisanaka, hendaklah kamu gunakan lisanmu. Wa antas ta'mila lisanaka, hendaklah kamu gunakan lisanmu. Fi qiraatil Qur'ani, untuk membaca Al-Quran. Wal hadisi, dan hadis. Wa kalamil ulama'i,
perkataan ulama, wa fi dzikrillahi dan menyebut nama Allah, wassolati ala nabiyyi dan mengucapkan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kalamil khairi dan di samping itu berbicara dengan baik. Inilah syukur dengan lisan. Syukur lisan itu baca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi, baca kata perkataan ulama, ya. Jadi dengan menyebutkan perkataan baca juga begitu juga kita mengingat Allah, dzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, dan juga berkata-kata yang baik. Wa kalamil khair. Qala Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kasirin, tidak ada kebaikan pada kebanyakan, min najwahum, dari bisikan-bisikan mereka, illa kecuali man amaro, bisikan dari orang yang menyuruh, illa man amaro, ya, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh, bisodakotin untuk bersedekah, au ma'rufin untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan, au islahin atau mengadakan perdamaian, bainan nasi di antara manusia. Jadi firman Allah, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali, nah, yang ada kebaikan itu bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau orang yang menyuruh berbuat ma'ruf, ya, berbuat kebaikan, atau juga orang untuk menyuruh mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya. Itu kata-kata yang baik. Ini kalau nanti periksa lagi di Quran surat An-Nisa ayat 144. Ya. Itu syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan anggota badan? Wa syukru bil a'dha'i. Nah, pernyataan syukur dengan anggota badan, anggota tubuh, antakuma bi ibadatihi, apabila kamu beribadah kepadanya. Patu sholia, yaitu mengerjakan sholat. Watu zaki malaka, mengeluarkan zakat untuk hartamu. Watasuma, dan engkau berpuasa. Watahujjal baita, dan pergi haji ke Baitullah. Wata'mala, dan engkau mengerjakan bi'a'doika, dengan anggota tubuhmu, ma yurdihi, apa yang diridhoi subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah meridhoinya. Ma yurdihi subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur dengan anggota tubuh itu ya dengan praktek ibadah. Di antaranya ya mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat untuk hartamu, berpuasa, ya, pergi haji ke Baitullah, menggerakkan anggota tubuh untuk perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Itulah tanda syukur.
Fatamsi birijlaika, engkau berjalan dengan kedua kakimu ila tolabil ilmi. Nah, kaki digunakan untuk mencari ilmu. Wa ila sholati, untuk mengerjakan sholat, menunaikan sholat. Wa ila sholati wa fi qada'i hawaijika, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Memenuhi keperluanmu. Wa hawaijan nas, dan keperluan orang lain. La siyama, terlebih lagi, terutama atau apalagi walidaika, untuk kedua orang tuamu, wa asatidatika, dan guru-gurumu. Wa tahdaro, kamu menghindari, antamsia, untuk berjalan kaki, bihima, dengan kedua kaki, ila maksiatin, menuju kemaksiatan. Kaila takfuro, supaya kamu tidak mengingkari nikmatar rijlaini, nikmat kedua kakimu. Wa ta'mala biyadika, hendaklah kamu bekerja dengan kedua tanganmu. Fi qodoi asgolika, untuk melaksanakan, mengerjakan, memenuhi, ya. Fi qodoi asgolika, kesibukanmu, melaksanakan berbagai pekerjaan. Wa takhusso al yadal yumna, dan menghususkan tangan kanan, bil a'malin nadhifati, dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersih. Wa fil hadisi, disebutkan di dalam hadis. Wa fil hadisi, disebutkan di dalam hadis. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu, menjadikan tangan kanannya, liaklihi, untuk makan, wa syurbihi, minum, wa wudu'ihi, dan berwudu, wa siyabihi, dan berpakaian, wa ahdihi, mengambil, wa ato'ihi, memberi, wa shimalihi, sedangkan tangan kirinya, lima siwa kada siwa dalika, selain daripada itu. Kita biasakan melakukan pekerjaan sebagai rasa syukur kita kepada Allah itu, mensyukuri tangan kita, maka menjadikan tangan itu untuk makan, minum, wudu, berpakaian, mengambil, dan memberi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tangan kanannya itu untuk makan, untuk minumnya, untuk wudunya, untuk berpakaiannya, untuk mengambilnya, dan untuk memberinya. Adapun tangan kiri, nah itu untuk selain yang itu. 5 siwadalika. Wa tab'uda kullal bu'di, hendaklah kamu menghindari,
kamu menghindari seluruh dengan segenap penghindaran min antu addiya bihima, ya, mengganggu dengan kedua tanganmu itu ahadan kepada seseorang, au tadribahu atau memukulnya dengan cara memukulnya, au tasriko malahu mencuri hartanya, watakhunahu fi amanatin au wadiatin. Nah, kamu mengkhianati dalam suatu amanat atau titipan. Au taktuba bihima atau kamu menulis dengannya. Malaya juzu apa yang tidak dibolehkan antatakallama bihi untuk berbicara dengannya. Jadi apa yang dilarang berbicara maka dilarang pula untuk menuliskannya. Apa yang dilarang untuk dikerjakan dengan lisannya, nah, dilarang pula untuk mendengarkannya, gitu ya. Fala yajuzu maka apa yang tidak dibolehkan antatakalama bihi untuk berbicara dengannya. Fa innal qalama ahadul lisanaini. Ya. Karena pena itu adalah salah satu dari dua, ya, salah satu lisannya. Ahadul lisanaini. Wa amma sukru nikmatil ainaini. Adapun cara mensyukuri nikmat dengan kedua mata, fa antanduro bihima, hendaklah kamu apabila kamu melihat dengan kedua mata itu ilal mushafi, membaca Al-Quran asyarifi yang mulia. Jadi membaca Al-Quran mulia dan hadis, ya, Al-Munifi yang terhormat. Wal kutubi dan kitab-kitab an-nafi'ati yang bermanfaat, yang berguna. Wa tanduro al-fuqara'a, di samping itu memandang orang-orang fakir. Wal masakina dan pamiskin. Wal yatama dan anak-anak yatim. Wal mangkubina dan orang-orang yang cacat. Fatarhamahum, maka kamu mengasihi mereka. Fatarhamahum, kamu mengasihi mereka. Watuwasiyahum, dan menolong mereka. Wa ilal juhali, juga kamu memperhatikan orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Waddolina, orang-orang yang tersesat. Fatu alimahum, kamu dengan cara kamu mengajari, membimbing mereka. Watu alim, mengajari mereka. Watur sidau, membimbing mereka. Ila sabilin najatihim, menuju keselamatan mereka. Jalan keselamatan bagi mereka. Wasa'adatihim, dan jalan kebahagiaan. Najah
keselamatan, sa'adah, kebahagiaan. Wa tanduro, dan kamu melihat bihima, dengan kedua matamu, ila maqasidikal hasanah, kepada tujuan-tujuanmu yang baik. Wa ila ajabi ajaibi, dan kepada keajaiban-keajaiban makhlukatillahi, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Wa tatafakkaro, dan kamu pikirkan fi adomatihi, kebesarannya, wa kudratihi, dan kekuasaannya. Wa alla tastamila, dan janganlah kamu menggunakan, wa alla tastamila, dan kamu jangan menggunakan, al-ainaini, dua mata, fin nadri, untuk melihat, ilal muharramati, apa yang dilarang, yang diharamkan, au ilal aurati, atau kepada aurat. Wajah fil hadisi, ada disebutkan di dalam hadis, wajah fil hadisi, la'anallahu, Allah melaknat Allah, an-nadir, orang yang memandang, wal mandur, dan yang dipandang. La'anallahu nadir wal mandur ilaihi, orang yang memandang dan yang dipandang. Au pitajassusi ala uyubi goirika, atau memandang satu yang sifatnya tajasus, ya, ingin tahu. Memata-matai, gitu. Tajasus teh ala uyubi, pada kejelekan atau aib yang lainnya. Wan nadri, dan memandang, ibil ihtikori, dengan pengejekan, wal istihjai, perendahan. Jadi jangan menggunakan untuk menyelidiki orang lain, memandang dengan penghinaan dan ejekan, al-istihza. Wa fil hadisi, di dalam hadis, tuba, beruntunglah, liman syagolahu aibahu an uyu bin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya hingga tidak mengurusi aib orang lain. Wa waroda aidon, dan disebutkan juga dalam hadis, bihasbi amri'in minasyarri ayyahkiro ahahul muslim.
Bihasbi dengan atau cukuplah hitungan seseorang minasyari dari keburukan ayah kiroahohu dengan cara mengejek saudaranya yang muslim. Jadi cukuplah kejahatan seseorang bihasbi mri'in minasyari, cukuplah kejahatan bagi seseorang ayah kiro yang menghina saudaranya al muslim. Wa syukru nikmatil udunaini, mensyukuri nikmat kedua telinga, antas ta'milaha, apabila kamu menggunakannya bil istimai, untuk mendengarkan, ilal khairi, kepada kebaikan. Apa contohnya? Kakiraatil Quran, mendengar bacaan Al-Quran, wal mawa'idai, dan nasihat-nasihat, wal ilmi, dan ilmu pengetahuan. Wa tahfaduhuma, dan kamu menjaga keduanya, binasyari, dari kejahatan. Kasima'il ghibati, misalnya mendengarkan gibah, pergunjingan, wanamimati, mengadu domba, wal kalamil badi'i, dan perkataan yang keji, yang mengganggu. Wafil hadisi, di dalam hadis, innal mustami'a syarikul qail. Innal mustami'a syarikul qail. Sesungguhnya pendengar itu adalah sekutu dari orang yang mengucapkan. Wa huwa ahadul mughtabina. Dia termasuk salah seorang yang menggunjing. Ini beberapa penjelasan tentang cara bersyukur. Cara bersyukur itu ada 3, dengan lisan, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan ini kita bisa memahami bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan 3 hal tadi. Bersyukur dengan hati gimana? Bersyukur dengan lisan seperti apa, dan bersyukur dengan amal perbuatan atau anggota badan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan karunia hidayah selalu, taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa daharod dahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.